Gunung Batur di sebelah kiri, danau indah sejauh mata memandang. Sebuah dongeng dari Bali, lelaki perkasa bernama Kebo Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hai sahabat Nusantara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kebo Iwa. Alkisah. Di suatu desa yang terletak di Pulau Bali, terdapat sepasang suami istri yang hidup rukun dan sangat berkecukupan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang berbeda dari anak-anak seusianya. Meskipun masih sangat kecil, porsi makan anak itu menyerupai bahkan melebihi orang dewasa. Orang-orang desa memanggilnya dengan sebutan Kebo Iwa. Kebo Iwa yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti paman kerbau. Bagaimana tidak disebut paman kerbau? Dengan tubuhnya yang begitu besar, nafsu makan yang tidak pernah terpenuhi, dan tenaganya bak 100 orang dewasa itu membuat Kebo Iwa selalu dapat diandalkan oleh masyarakat desa. Seiring berjalannya waktu, Kebo Iwa tumbuh semakin besar, dan membesar hingga seperti raksasa. Kedua orang tuanya tak sanggup lagi menangani nafsu makan Kebo Iwa. Sampai-sampai orang-orang di desa harus turut serta menyiapkan makanan untuknya. Sebab jika nafsu makannya tidak dipenuhi, ia akan mulai menghancurkan rumah-rumah warga. Bahkan pura sekalipun tak segan-segan ia hancurkan hingga berkeping-keping. Mana makananku? Cepat! Atau aku akan hancurkan seluruh desa ini. Teriak Kebo Iwa kepada para warga. Meskipun sifatnya seperti itu, Kebo Iwa sebetulnya sangat dapat diandalkan. Ia seringkali dimintai pertolongan untuk mengerjakan pekerjaan berat di desa. Namun, warga desa juga cemas apabila musim kemarau tiba. Bagaimana bisa mereka memenuhi kebutuhan Kebo Iwa yang banyak, sedangkan mereka saja kekurangan persediaan pangan? Akhirnya, warga desa membuat siasat untuk menyingkirkan Kebo Iwa selamanya. Mereka meminta bantuan Kebo Iwa untuk membuat sumur dan berjanji akan memberikan imbalan makanan yang berlimpah-limpah. Tentu saja, mendengar imbalan itu Kebo Iwa menyetujuinya. Lalu ia mulai bekerja keras menggali-gali sumur. Tanpa dirinya sadari, warga desa tengah sibuk menyiapkan batu-batu besar dan pasir untuk dirinya. Akibat kelelahan, Kebo Iwa pun tertidur pulas di dalam sumur galiannya sendiri. Hal itulah yang ditunggu-tunggu oleh para warga. Mereka melempar batu-batu dan pasir untuk mengubur Kebo Iwa hidup-hidup. Kebo Iwa yang kelelahan itu tetap saja tertidur. Ia tidak menyadari apa yang warga desa lakukan padanya. Hingga air terus meluap dari dalam dan memenuhi galian sumur. Kebo Iwa pun tersedak. Ia menyadari semuanya. Apa yang kalian lakukan padaku? Lihat saja, kalian akan mendapatkan balasannya. Sayangnya, Kebo Iwa tidak dapat menyelamatkan diri dan meninggal di dalam sumur galiannya sendiri. Celakanya, air dari dalam sumur terus meluap hingga membanjiri seisi desa. Desa yang tenggelam itu kini dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan timbunan tanah hasil galian Kebo Iwa membentuk sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Batur. Nah sahabat Nusantara, pesan moral dari cerita ini, jika kita memiliki tubuh yang besar dan kuat, tapi kita tidak memiliki rasa rendah hati, tentu saja kita tidak akan diterima oleh masyarakat sekitar. Sebaliknya, jika kita memiliki kelebihan, kita harus tetap rendah hati dan saling menghargai ya sahabat. Terima kasih sudah mendengarkan saya bercerita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.